bagaimana memperkirakan biaya-biaya yang terkait dengan cycle inventory secara praktis ya. Jadi sifatnya memang perkiraan, tapi perkiraan ini juga bisa mewakili ya biaya-biaya yang muncul yang nanti kita bisa menentukan jumlah pemesanan yang optimal. Yang pertama adalah biaya simpan atau holding cost. Di sini ada beberapa biaya ya yang terkait dengan holding cost, yaitu biaya kapital, kemudian biaya obsolescence ya, atau biaya kadaluarsa, karena misalnya barangnya sudah kadaluarsa karena waktu ya, atau barangnya tidak laku ya, atau bisa jadi karena ada produk baru ya, sehingga barang yang sebelumnya sudah tidak bisa dijual lagi. Kemudian holding cost ya. Holding cost ini adalah biaya yang terkait dengan penanganan simpanan ya, penyimpanan barang ya, misalnya di administrasi, kemudian mengupdate stok misalnya. Kemudian occupancy cost ya, biaya yang digunakan untuk menyimpan barang ya, berdasarkan luas gudang yang dipakai. Kemudian biaya lain-lain, misalnya biaya kehilangan, kemudian biaya security atau biaya keamanan ya, kerusakan, pajak, atau juga asuransi, ini bisa dimasukkan ke dalam biaya simpan ya. Kemudian yang kedua adalah biaya pesan. Biaya pesan ini termasuk juga buyer time ya, biaya yang digunakan untuk menggaji pegawai dalam melakukan pemesanan ya, atau biaya administrasi yang digunakan untuk melakukan pemesanan ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi ya, misalnya dengan adanya e-katalog ya, buyer time ini bisa lebih efisien. Kemudian biaya transportasi atau biaya pengiriman barang ini juga bisa termasuk ke dalam biaya pesan. Yang ketiga adalah receiving cost ya, biaya penerimaan barang. Kemudian biaya-biaya lain yang itu bisa juga dimasukkan ke dalam biaya pesan ya. Nah, di sini kemudian kita akan menghitung ya ukuran pemesanan yang paling ekonomis ya, atau economic order quantity, yang ini nanti akan dihitung dalam suatu ukuran lot ya, untuk kasus single produk ya. Nah, di sini ada simbol D ya, ini menggambarkan dari demand tahunan ya, dari suatu produk. Kemudian S, biaya pesan ya, atau biaya tetap ya untuk pemesanan ya, setiap pemesanan ya. Kemudian biaya per unit atau material cost. Kemudian biaya simpan per tahun ya, dan ini juga bisa dihitung dari persentase produk cost atau material cost. Asumsinya di sini yang dipakai adalah demand itu adalah tetap ya, steady ya, stabil ya, dengan ukuran D unit per unit time ya. Kemudian tidak ada shortage ya. Kemudian lead time pengisian ulangnya tetap ya. Yang dilakukan adalah meminimasi biaya material tahunan, biaya pesan tahunan, dan biaya simpan tahunan. Ya. Biaya material tahunan ini ya dihitung dengan rumus ya C kali D ya. Ini C ini adalah tadi material cost, D ini adalah demand tahunan. Kemudian jumlah pemesanan per tahun ya, demand ya, jumlah demand per tahun dibagi jumlah setiap kali pemesanan ya, lot size tiap pemesanan atau Q. Kemudian ongkos pesan tahunan ya diperoleh dari jumlah pemesanan per tahun ya, atau D dibagi Q, dikali dengan S ya. Nah, ini jumlah
pemesanannya dikalikan dengan ongkos setiap kali pesan. Ya. Nah, sehingga ya, atau di sini kita juga bisa menghitung ya biaya simpan tahunan ya. Biaya simpan tahunan ini adalah rata-rata inventory dikali dengan ongkos simpan atau Q per 2 dikalikan H. Atau Q per 2 dikalikan ya H kecil ya, ini adalah persentase dari C ya, C ini adalah material cost. Nah, sehingga kita bisa menghitung ya total biaya tahunan ya adalah, atau TC ya, adalah material cost ya, biaya tahunan material. Kemudian biaya pesan ya tahunan. Ini kemudian biaya simpan tahunan. Ini kemudian kita minimasi ya. Nah, dari appendix 11 kita bisa melihat ya bagaimana melakukan minimasi dari total annual cost ini. Ya. Jadi untuk minimasi total cost ya kita lakukan turunan pertama ya terhadap lot size atau key. Ya, dan titik optimalnya itu adalah ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, sehingga turunan pertama ini kita bisa menghitung di sini turunan dari total cost terhadap Q ya sama dengan ini ya, min DS per Q pangkat 2 ditambah AC per 2. Jadi turunan pertama dari ini. Ya, dari total cost ini terhadap Q ya. Ini sama dengan 0 kan? Untuk menghasilkan titik optimum ya. Terus ini titik minimum ya di sininya. Ya. Karena minimasi biaya, maka ini sama dengan 0. Sehingga kita peroleh ya ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri ya, kemudian kita peroleh Q pangkat 2 ya. Sehingga Q-nya sama dengan akar 2DS per HC. Nah, inilah disebut dengan economic order quantity ya. Jadi total pemesanan ya dalam lot size ya, yang paling ekonomis. Nah, ini lot size ini untuk single produk ya. Jadi tadi di sini kan ada biaya pesan ya. Ini biaya pesan, ordering cost. Biaya pesan ini berkurang ya, semakin banyak yang dipesan ya. Jadi menurun nih. Ada juga biaya simpan atau holding cost. Biaya simpan ini ya, itu semakin banyak yang disimpan ya, biayanya semakin bertambah. Nah, di sini juga ada material cost. Material cost-nya tetap kan, karena ongkos material ya dikalikan harganya kan, dikalikan jumlah materialnya. Ini tetap. Nah, ini yang kemudian diminimasi ya, sehingga menghasilkan total cost ini. Ini kan persamaannya nih. Ini persamaan total cost untuk total biaya inventory. Ya, dan turunan pertama itu di sini ya. Kita akan mencari titik ini nih, titik pemesanan optimal ya, yang merupakan titik balik dari persamaan total cost tadi. Nah, hasilnya tadi sudah dihitung ya bahwa economic order quantity optimal size-nya itu atau Q star ini adalah akar dari 2DS per HC ya. Di 2 kali demand ya, kemudian kali ongkos pesan dibagi persentase material cost ya. H ini adalah persentasenya dari C ya, C ini material cost. Kemudian banyaknya pemesanan optimal adalah demand ya, tahunan dibagi dengan optimal size, sehingga kita memperoleh N bintang ini ya. Ini adalah contoh dari Oki, sudah ada videonya ya, bisa dipelajari dari video tersebut. Production lot sizing ya. Ukuran lot untuk production ini perhitungannya sedikit berbeda dibandingkan dengan perhitungan untuk menentukan lot size dari pemesanan ke supplier atau eksternal.
Karena dalam produksi ya, keseluruhan lot itu tidak masuk ke dalam gudang sekaligus ya. Tapi dia bertahap dalam suatu kecepatan tertentu ya. Misalnya di sini rate-nya atau kecepatannya P ya. Yang menggambarkan jumlah unit ya per satuan waktu. Nah, sehingga inventory-nya ya itu diisi ya dengan rate ya P ya atau rate produksi ya dikurangi D ya atau demand. Nah, sehingga rumus Yoki yang sudah dihitung sebelumnya bisa dimodifikasi ya dengan menambahkan rate produksi atau kecepatan produksi ini. Nah, begitu juga memperhitungkan annual setup cost ya, yaitu dengan memasukkan key produksi ya dan annual holding cost ya. Jadi memodifikasi dari rumus Yoki sebelumnya. Berikutnya adalah untuk kasus melakukan agregasi sejumlah produk ya dalam satu kali pemesanan. Jadi kalau sebelumnya kan single order ya untuk single produk ya. Nah, ini bagaimana mengagregasi beberapa produk dalam satu pemesanan. Nah, ini akan menguntungkan ya karena akan menghemat biaya transportasi ya. Jadi antaranya mengurangi fixed cost ya untuk setiap produk ya. Karena tadi biaya transportasi itu ya tidak tergantung dari banyak sedikitnya produk, misalnya kalau dilihat dari ukuran kapasitasnya ya, yang terkait dengan fixed cost-nya. Kemudian lot size untuk setiap produk juga bisa dikurangi ya, karena beberapa produk karena kita melakukan agregasi secara total ya, lot size secara total, sehingga lot size untuk setiap produk itu bisa berkurang. Karena yang kita hitung itu adalah lot size secara total produk. Kemudian cycle inventory-nya juga bisa dikurangi. Nah, kasusnya adalah dengan melakukan misalnya satu pengiriman dari beberapa supplier kan. Nah, ini ada contoh mengagregasi produk dari supplier ya. Kemudian dilakukan satu kali pengiriman atau single order. Atau ya satu kali atau satu kendaraan atau satu sarana transportasi atau satu pengiriman kepada beberapa retailer. Ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa ketika melakukan multiple produk ya, agregasi beberapa produk untuk satu kali pemesanan, maka ongkos pesan transportasi dan juga ongkos penerimaan ini akan bertambah ya seiring dengan variasi barang yang bertambah. Atau juga dengan seiring dengan bertambahnya pick up point ya. Kemudian, nah sehingga lot size dan ordering policy itu bisa meminimasi ya total biaya. Ini pendekatannya ada 3 di sini ya. Jadi yang pertama ya, setiap penanggung jawab produk ya memesan atau menggunakan model pemesannya secara independen. Atau beberapa penanggung jawab produk, penanggung jawab produk itu secara bersama-sama melakukan pemesanan untuk setiap lot. Atau ya, setiap penanggung jawab produk ya, penanggung jawab produk dia memesan secara bersama-sama ya. Tapi tidak setiap pemesanan itu ada masing-masing produk ya. Tapi ada subsetnya ya, subset atau bagian dari suatu produk tersebut ya. Sehingga akan menghasilkan sebuah titik optimal pemesanan. Nah, ini contohnya ya, ini sudah ada videonya, silakan bisa dipelajari. Nah, berikutnya adalah contoh kasus untuk agregasi dengan adanya capacity constraint ya, misalnya kapasitas sarana transportasi atau kapasitas truk itu kan ada batasan ya. Nah, ini juga bisa dilihat contohnya, ini sudah ada videonya.
peran lain dari cycle inventory adalah memanfaatkan skala ekonomi melalui quantity discount. Quantity discount bisa dalam bentuk lot size based discount. Jadi diskon yang berdasarkan dari jumlah yang dipesan dalam satu lot, atau volume based discount. Yang ini adalah diskon berdasarkan total yang dipesan atau dibeli dalam suatu periode tertentu. Skemanya bisa all unit quantity discount, atau marginal unit quantity discount, atau multi-block tarif. Jadi kalau all unit quantity discount ini, diskonnya sama untuk semua unit ya. Kalau marginal unit ini diskonnya berbeda ya, tergantung dari jumlah pemesanan ya. Misalnya kalau yang dipesannya itu 500 misalnya, kalau all unit quantity discount ya 500-500-nya akan mendapatkan diskon yang sama. Kalau margin unit quantity discount bisa jadi ada perbedaan, misalnya kalau jumlah antara 0 sampai 100 diskonnya sekian, 0 sampai 300 jumlahnya sekian, 300 sampai 500 jumlahnya sekian. Sehingga ketika membeli 500 itu akan mendapatkan 3 jenis diskon yang berbeda. Ada 2 pertanyaan dasar terkait quantity discount ya. Pertama adalah bagaimana atau apa ya optimal pembelian untuk memaksimalkan profit ya. Dan bagaimana keputusan ini berpengaruh kepada rantai pasok ya, dalam hal ukuran lot ya, cycle inventory, dan juga flow time. Kemudian yang kedua ya, pada kondisi seperti apa supplier itu menawarkan quantity discount. Kemudian apakah jadwal diskon ini atau pricing ini untuk bisa memaksimalkan profit ya. Kenapa ada quantity discount? Karena quantity discount itu bisa meningkatkan supply chain surplus untuk 2 alasan sebagai berikut. Pertama, bisa memperbaiki koordinasi untuk meningkatkan total supply chain profit ya. Karena dengan adanya diskon ini, misalnya manufacturer itu jadi lebih berkoordinasi dengan supplier, retailer, dengan distributor, dan manufacturer. Yang awalnya misalnya merencanakan inventory atau cycle inventory-nya itu masing-masing ya, dengan diskon ini mereka bersama-sama untuk merencanakan inventory ya, sehingga secara total supply chain profitnya akan bertambah. Kemudian yang kedua, ini juga bisa mendapatkan surplus dari diskriminasi harga. Jadi diskriminasi harga ini adalah ketika menetapkan harga ya yang beragam ya untuk satu kelompok customer tertentu. Contohnya misalnya dalam pesawat ya, dalam pembelian tiket pesawat itu satu kelas itu bisa mendapatkan harga yang beragam ya. Semakin mendekati misalnya jadwal keberangkatan, harga tiketnya semakin mahal ya. Tapi jauh sebelum keberangkatan itu harga tiketnya murah. Nah, yang disebut dengan atau contoh dari diskriminasi harga. Dari sini diharapkan dari diskriminasi harga ini akan didapatkan surplus yang lebih optimal ya, dibandingkan misalnya dengan menetapkan diskon yang sama atau dengan menetapkan harga yang standar ya tanpa melakukan diskriminasi harga. Baik ya, ini contohnya juga sudah ada, silakan untuk dipelajari.